bahwa tidak lanjut dari gelar kasus tersebut di atas, BPN Republik Indonesia menyampaikan berita acara gelar kasus dengan nomor 1880-3/500/5/2012 tanggal 28 Mei 2012 yang ditujukan kepada 1. Dias Mantongka DKK, 2. Direktur PT HMBP. Isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Sesuai rujukan dari surat Dias Mantongka DKK, dengan ini disampaikan PT HMBP memperoleh izin lokasi berdasarkan SK Bupati Kotim tanggal 6 Juli 2005, namun dengan nomor 6734642 seluas 8.200 hektar, terdiri dari seluas 5.876,49 hektar dibebaskan dari masyarakat berdasarkan reka pembayaran ganti rugi tanggal 27 Maret 2006 dan seluas 2.256,26 hektar merupakan tanah negara bebas. Tanggal 22 Agustus 2006 terbit SK Kepala BPN Republik Indonesia nomor SKHGU 10/HGU/BPN/2006 tentang pemberian HGU atas tanah terletak di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 8.132,76 hektar. PT HMBP telah memperluas budidaya kebun kelapa sawit di luar HGU dengan cara memberikan ganti rugi kepada anggota masyarakat 7 orang terletak di Desa Penyang, Kecamatan Telawang. Selanjutnya lahan tersebut diklaim oleh Dias Mantongka DKK sebagai tanah miliknya. Sebagaimana surat Bupati Kotim tanggal 12 Oktober 2010 ditujukan kepada Direktur PT HMBP yang intinya menyatakan bahwa PT HMBP telah menggarap lahan di luar HGU, yaitu lahan milik Dias Mantongka DKK seluas 117 hektar, serta diminta kepada perusahaan untuk mengembalikan lahan masyarakat yang telah digarap. Sesuai hasil pemeriksaan dan peta hasil peninjauan lapangan oleh tim panitia khusus PBS, diperoleh hasil sebagai berikut. A. Izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan nomor 189/KPTS/2/2000 tanggal 29 Juni 2000 seluas 10.098,20 hektar. SHGU nomor 10 HGU/BPN-RI tanggal 2006 tanggal 22 Agustus 2006 seluas 8.132,6 hektar. Realisasi penanaman 4.350 hektar atau 53,49% dari luas HGU. Indikasi penanaman di luar HGU oleh perusahaan seluas 1.865,8 hektar. Batas luas HGU bagian barat di dalam peta HGU sejauh 1 km dari Sungai Sampit. Realisasi penanaman sampai tepian sungai. Perusahaan melakukan pengeringan danau alam untuk areal penanaman. Perusahaan melakukan penimbunan Sungai Paring 2 dan Sungai Pinang Tunggal untuk menanam sawit. Hutan konservasi yang dibangun oleh perusahaan hanya seluas 4 hektar, 0,05% dari luas HGU. Perusahaan belum membangun kebun plasma. Atas permasalahan tersebut telah dilaksanakan gelar kasus pada tanggal 2 Mei 2012 di kantor wilayah DPN Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagai berita acara terlampir. Bupati Kotim hendaknya segera menindaklanjuti hasil gelar kasus tanggal 2 Mei 2012 bahwa kurang lebih 8 tahun
warga Desa Penyang menunggu hasil tidak lanjut dari PT HMBP dan hasil pengurusan Diasman Tongka SH agar dapat segera memperoleh haknya di atas lahan 117 hektar. Karena tidak ada titik terang penyelesaian masalah tersebut, warga Desa Penyang mengirim surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Kotim pada tanggal 10 September 2019 dengan isi surat memohon kepada Ketua DPRD Kabupaten Kotim untuk memediasi tuntutan warga Desa Penyang terhadap PT HMBP. Surat kedua dari warga Desa Penyang dikirim lagi pada tanggal 30 September 2019 dengan tujuan memohon tidak lanjut surat permohonan 10 September 2019. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 warga Desa Penyang melayangkan surat lagi kepada Ketua DPRD Kabupaten Kotim sekaligus memberitahukan bahwa akan melakukan kegiatan pemagaran dan pemasangan hinting pali serta membuat rumah atau pondok-pondok dengan waktu yang tidak terbatas di area lahan bekas ladang warga Desa Penyang seluas 117 hektar yang berada di luar HGU milik PT HMBP. Kegiatan pemagaran akan dilakukan sampai dikembalikannya lahan tersebut tanpa syarat oleh PT HMBP. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2019, warga Desa Penyang membuat surat kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Telawa sebagai undangan sekaligus pemberitahuan bahwa akan dilakukan karena terpaksa penutupan lokasi tanah adat yang dirampas oleh PT HMBP. Warga meminta pelaksanaan pemasangan hinting pali sesuai hukum adat Dayak yang berlaku di Provinsi Kalimantan Tengah. Pemasangan pagar dan hinting pali berlangsung mulai tanggal 9 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2019. Bahwa hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh warga Desa Penyang ini mendapat respon dari PT HMBP. Tanggal 16 Oktober 2019 warga Desa Penyang menerima surat pernyataan atas nama PT HMBP tertanggal 15 Oktober 2019 yang isinya adalah PT HMBP bersedia menyerahkan lahan seluas 117 hektar yang berada di luar HGU miliknya kepada warga Desa Penyang. Surat tersebut ditandatangani oleh 1. M. Wahyu Bima Darta, 2. M. Arif Hidayat NST, disaksikan oleh Kepala Desa Penyang Musliadi SST, anggota Komisi 1 DPRD Kotim Ribut ST, Kasat Intel Polres Kotim. Setelah surat pernyataan ini diterima oleh warga Desa Penyang, pagar dan hinting pali yang dipasang dilepaskan. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 warga Desa Penyang menghadiri undangan rapat dengan pendapat RDP DPRD Kotim sebagai tidak lanjut dari pengurusan haknya atas lahan 117 hektar yang pada saat itu Diasman Tongka SH yang dipercaya oleh warga selama ini tidak hadir. Bahwa karena tidak ada informasi dari Diasman Tongka SH terkait perkembangan pengurusan lahan 117 hektar, warga Desa Penyang sepakat untuk membentuk kelompok tani dengan nama Sahaya Pakat. Kelompok tani ini didirikan berdasarkan hasil rapat warga Desa Penyang dan telah terbentuk secara resmi dengan akta notaris Joni SH nomor 15 tanggal 24 Oktober 2019. Pembentukan kelompok tani ini merupakan hasil rekomendasi dari rapat dengar pendapat DPRD Kotim. Bahwa di saat warga Desa Penyang sedang mempertimbangkan hasil DPRD Kotim, warga Desa Penyang menyurati PT HMBP pada tanggal 16 November 2019 dengan tujuan meminta PT HMBP menghadiri penentuan atau memastikan tapal batas tanah 117 hektar yang berada di luar HGU miliknya. Pada tanggal 16 November 2019 itu pula
warga desa Penyang mendapatkan balasan surat dari PT HMBP yang salah satu isinya menegaskan bahwa di atas lahan 117 hektar tersebut telah diterbitkan oleh pemerintah daerah Kotim keputusan calon petani dan surat keputusan calon lahan atas nama Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama. Bahwa warga desa Penyang sangat kecewa mendapatkan informasi tersebut. Diketahui kemudian bahwa Ketua Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang dimaksud oleh PT HMBP adalah Dias Mantongka SH. Koperasi yang dibentuk oleh Dias Mantongka SH tidak mengakomodir satupun dari warga desa Penyang sebagai anggota, tetapi justru memasukkan orang-orang yang berdomisili di Kota Sampit sebagai anggota koperasi. Sementara mereka tidak memiliki lahan pada lahan 117 hektar. Bahwa sejak saat itu warga desa Penyang mengetahui bahwa PT HMBP dan Dias Mantongka SH telah bersekongkol selama kurang lebih 8 tahun, sehingga warga desa Penyang tidak menerima haknya atas lahan 117 hektar. PT HMBP telah menggarap dan memanen di atas lahan milik warga desa Penyang sejak tahun 2010 secara melawan hukum dan tidak memberikan kepada warga desa Penyang apa yang menjadi haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa apa yang dilakukan oleh Dias Mantongka SH merupakan perbuatan melawan hukum karena telah membentuk Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama dengan memanipulasi data dan merampas hak warga desa Penyang sebagai pemilik lahan 117 hektar. Dias Mantongka SH justru memasukkan orang-orang yang berdomisili di Sampit sebagai anggota koperasi. Kemudian data yang tidak benar itu digunakan untuk permohonan surat keputusan Bupati Kota Waringin Timur nomor 188.14-HUK-STA-2018 tentang penetapan calon petani dan calon lahan beserta kemitraan PT HMBP dengan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama Kecamatan Telawang Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa perbuatan Dias Mantongka SH yang secara diam-diam membentuk Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama tanpa sepengetahuan warga desa Penyang telah melukai dan mengkhianati warga desa Penyang yang menggantungkan hidup pada lahan 117 hektar yang selama ini dirampas dari mereka oleh PT HMBP. Selain itu, Dias Mantongka SH juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggunakan data palsu mengatasnamakan warga pemilik lahan 117 hektar dalam bentuk pendirian koperasi yang menurut hemat warga desa Penyang tidak sesuai dengan prosedur pembentukan koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang perkoperasian. Bahwa warga desa Penyang tidak lagi melibatkan Dias Mantongka SH dalam pengurusan hak di atas lahan 111 hektar yang dikuasai oleh PT HMBP. Atas dasar surat penyerahan yang diberikan oleh PT HMBP tertanggal 15 Oktober 2019, warga desa Penyang telah menguasai lahan 117 hektar tersebut. Bahkan telah melakukan panen bersama sebanyak 4 kali di atas lahan 117 tersebut, yaitu pada tanggal 27 sampai 30 November 2019 dengan disaksikan oleh pemerintah desa Penyang dan pihak kepolisian Resort Kota Waringin Timur. Bahwa selama kegiatan panen tersebut, warga desa Penyang tidak mendapatkan gangguan apapun dari PT HMBP. Yang dirasakan oleh warga desa Penyang saat itu adalah gembira karena akhirnya bisa menikmati hasil dari tanah leluhur mereka yang selama ini telah dirampas dari mereka. Bahwa sejak panen bersama dilaksanakan, warga desa Penyang melakukan kegiatan dan aktivitas di atas lahan 117 hektar hingga pada tanggal 17 Februari 2020 terjadi peristiwa penangkapan 2 orang warga desa Penyang, yakni para terdakwa dalam perkara Akuo yang sedang panen di lahan 111 hektar ditangkap oleh oknum Brimob
yang sedang bertugas di perusahaan PT HMBP untuk kemudian diserahkan kepada Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa sejak penangkapan para terdakwa, keresahan dan ketidaknyamanan mulai dirasakan kembali oleh warga Desa Penyang. Warga Desa Penyang hampir putus asa karena menurut mereka tidak ada satupun surat-surat resmi sebagai produk hukum dari pemerintah yang bisa dipercaya dan yang bisa dihargai oleh PT HMBP. Bahwa dalam keadaan putus asa, warga Desa Penyang termasuk para terdakwa masih memiliki harapan, yakni pertimbangan dari majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Berdasarkan opening statement yang diuraikan penasihat hukum di atas mengenai dasar dan latar belakang perbuatan panen buah sawit oleh para terdakwa yang sekarang ini menjadi sumber permasalahan antara para terdakwa sebagai bagian dari warga Desa Penyang yang telah membentuk kelompok tani Saya Pakat, PT HMBP, dan Koperasi Keluarga Sejahtera Bersama yang telah dibentuk oleh Diasmanto Kaesa adalah merupakan sengketa hak kepemilikan atas lahan 117 hektar yang telah diperjuangkan oleh warga Desa Penyang sejak tahun 2010 yang lalu. Karena itu perkara yang diajukan jaksa penuntut umum ini adalah tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana, akan tetapi merupakan hukum keperdataan dan upaya hukum yang harus ditempuh oleh PT HMBP selaku saksi pelapor atau pengadu dalam perkara itu adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sampit dan bukan melaporkan para terdakwa sebagai pelaku perbuatan tindak pidana. Akan dilanjutkan oleh rekan saya.